confide in you to all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Lord, you are the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you to all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to stop. Seringkali kita mendengar satu ungkapan berkata begini, most people spend more time planning their summer vacation than planning their lives. Saudara, pepatah ini sering kita dengar nih. Jadi most people spend more time planning their summer vacation than planning their lives. Artinya begini, banyak orang kalau mikirin liburan, itu jauh-jauh hari udah mikir. Betul. Misalnya mau jalan ke Eropa gitu. Orang mikir dulu pertama-tama apa dulu mikirnya? Punya duit nggak nih? Ya kan? Berapa duitnya? Gitu kan? Apalagi ibu-ibu. Biasanya mikirnya tuh gini. Gue kalau jalan-jalan kalau nggak shopping itu rasanya bukan jalan-jalan gitu. Ya kan? Kalau kemana aja kan selalu matanya mata shopping tuh. Ya kan? Kalau bahasa Cina shopping ping, saudara. Artinya shopping terus begitu pikiran. Mikir duitnya cukup nggak buat shopping? Ya kan? Udah putus mikir lagi kan? Oh ya, pakaiannya apa nih? Pernah ada orang, ya enggak, riset dulu. Dia pergi ke Eropa, nekat. Dia ke Eropa, nggak bawa baju dingin. Bayangin nih, dia cerita sama saya gitu. Pengalamannya pahit sekali dia bilang. Aku terbang ke Eropa, nggak ngeriset dulu gitu. Memang orang ini rada juga, saya pikir nggak lazim gitu. Harusnya kan kalau orang ke luar negeri, apalagi ke Eropa, mikir dulu ini musim dingin apa enggak. Langsung berangkat aja pakai pakaian summer. Terus dibilang apa? Aduh, saya cuma semalam di Eropa, langsung balik lagi malam ke Jakarta. Kenapa nggak tahan dinginnya? Minus sudah. Saya bisa tahan. Ya, kenapa? Nggak mikir panjang. Nah, seringkali kalau orang bikin liburan, perjalanan jauh, pasti dia riset dulu. Udaranya gimana? Mesti bawa baju apa? Ya kan? Terus mikir lagi gitu, berapa lama di situ. Nah, mereka planning jauh-jauh hari. Ya kan, itu normal, itu umum. Jangankan ke sono. Sedangkan ke Indonesia aja, hari-hari kalau dijual tiket kan murah-murah kan. Lebih jauh hari, lebih bagus kan. Nah, jauh-jauh hari udah mikir nih, mau ke Indonesia, berapa duit mau dibawa, ya kan? Anaknya ikut nggak? Bapaknya ikut nggak? Atau sendirian aja? Atau gimana baiknya, ya kan? Lalu kalau di Indonesia akan ketemu family, masih bagi-bagi angpau, ya kan? Banyak orang Indonesia kalau pulang ke Indonesia malah mikir tuh. Gue pulang ke Indonesia malah oke itu karena bagi-bagi duit, ya kan? Karena dapat orang Australia duitnya banyak kan. Nah, mikirnya panjang sekarang. Tapi
yang menjadi pertanyaan, saudara pernah nggak mikir untuk hidup kita? Saya tertarik dengan perkataan, most people spend more time planning their summer vacation than planning their lives. Saudara punya planning untuk lives-nya enggak? Loh, kita nggak sadar umur kita bertambah terus. Berarti apa? Umur manusia itu udah bertambah, kian bertambah. Yang jadi masalah, saudara planning nggak hidupmu? Saudara, yang perlu saudara ingat bahwa hidup ini tidak boleh dipertaruhkan untuk hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Karena ada hidup setelah kematian. Nah, hari ini saudara, kita akan sama-sama melihat tentang modul pemuritan yang pertama. Modul yang pertama itu salvation. Katakan bersama-sama saya, salvation atau keselamatan. Ya. Ini modul pertama, keselamatan. Saudara, kita mengapa perlu belajar keselamatan ini? Karena ini menyangkut hidup kita setelah kematian, gitu. Harus mikir, hidup ini bukan cuma berakhir di kubur aja. Kan seringkali kalau orang mati ditulisin apa? R.I.P. Artinya apa? Rest in peace. Oh, itu nggak peduli. Orang benar juga dikasih R.I.P. Orang jahat pun, maling pun juga tulisannya apa? R.I.P. Ya kan? Kalau teroris pun, kalau misalnya mati di Australia, ditulisin R.I.P. Artinya apa, saudaraku? Mudah-mudahan rest in peace. Tapi jangan lupa bahwa kehidupan bukan cuma berakhir di kuburan. Setelah itu ada lagi. Nah, kita perlu belajar ini yang disebut dengan salvation. Saudara tahu, ada surga, ya, ada surga, ada neraka, saudara. Saudara tinggal pilih yang mana, gitu. Ada surga, ada neraka. Kita mau pilih yang mana? Itu pertanyaan yang harus kita jawab, saudara. Kalau saya bertanya surga atau neraka, banyak orang mikir gini, loh, Tuhan itu kan kasih. Kalau Tuhan itu kasih, kenapa ada neraka? Saudara pernah mikir enggak itu? Pernah bertanya enggak dalam pemikiran saudara itu? Kalau Tuhan itu kasih, kenapa ada neraka? Saya sering dengar itu, saudara. Khususnya kalau kita hidup di negara yang bebas seperti Australia ini. Kita ketemu dengan orang-orang di sini yang tadinya orang Kristen, sekarang orang saya sudah nggak Kristen lagi, gitu. Sering kan saudara mendengar dari teman-teman suami saudara, teman-teman sekeliling, kalau Tuhan adil, kalau Tuhan kasih, kenapa ada neraka? Nah, ibu pernah pikir kenapa kok gitu? Kalau Tuhan kasih, kenapa ada neraka? Sampai seksi Yoba bilang neraka nggak ada, diadakan begitu. Neraka itu begini, menderita di dunia. Saudara dengar, mengapa saudara neraka? Tuhan meskipun kasih ada neraka. Nah, saudara, yang pertama, saudara, kasih berbicara tentang keadilan. Nah, coba kita baca dalam Roma 11 ayat yang ke-22. Sebab itu dikatakan, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi kita harus perhatikan kemurahan Allah dan kekerasan Allah. Mengapa, saudara? Karena kasih itu juga berbicara keadilan. Kata bersama saya, kasih berbicara soal keadilan. Coba sekarang, siapa di sini yang suka diberlakukan tidak adil katakan? Saya mau Pak, coba katakan di sini. Ada yang mau diberlakukan adil? Sering kita bilang enak aja, ya kan? Sering kita gitu kan? Enak aja. Lu belum tahu aku ya. Diberlakukan tidak adil. Saudara, kita sering tidak mau diberlakukan tidak adil. Nah, saudara, manusia pada dasarnya butuh keadilan. Kita dulu masih kecil, kalau kakak dikasih lebih bagus bajunya, adunya kan protes kan. Kenapa kasih kok lebih besar daripada saya hadiahnya? Nah, manusia pada dasarnya mencari apa? Keadilan. Nah, kalau nggak ada keadilan, nggak ada kehakiman, nggak ada pengadilan. Betul. Semua bisa bebas-bebas aja berbuat begitu. Kenapa ada pengadilan? Supaya manusia itu puas gitu, ada keadilan gitu. Nah, Tuhan
berkata begini, aku udah kasih. Tapi saya nggak mau saya disebut ke Allah adalah kasih, tapi sebagian orang bilang kita nggak fair. Tuhan nggak pengen disebut dirinya itu tidak adil. Masa kita yang berada kekudusan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kok nasibnya sama yang jadi mafia? Ayo sekarang ini, jangan begini. Jujur nih, saya mau tanya. Bapak Ibu kalau misalnya udah habis-habisan buat Tuhan, udah kerja buat Tuhan, ibadah tiap minggu, ya kan? Mestinya orang bisa main golf, saudara di sini. Orang biasa bisa main golf, saudara di sini. Saudara bisa ikut lomba masak hari Minggu jam-jam begini, saudara di sini. Lalu nasibnya sama, nanti di surga saudara dapat hadiah. Nanti yang namanya mafia, yang namanya teroris juga masuk surga dapat hadiah yang sama. Saya mau nanya, adil nggak? Ayo, adil nggak? Protes sama Tuhan. Pasti protes tuh, enak aja Tuhan. Iya kan? Aku yang sungguh-sungguh dapat hadiah, misalnya sebesar satu box begini. Teroris yang habis bunuhin orang dapat juga satu box hadiah yang sama. Kita protes, betul? Dan Tuhan gak kepingin dia diprotes seperti itu, karena dia kasih, dia menunjukkan aku adil. Setuju? Jadi mengapa dan neraka? Justru neraka itu menunjukkan Allah itu adil. Kalau gak adil, sama semuanya. Buat jahat juga ke surga, buat jahat juga dapat hadiah. Saya pikir semua orang akan protes. Nah, bagaimana supaya nggak diprotes? Tuhan bilang, aku sediakan surga neraka ini. Kalau kamu itu benar kamu masuk surga dapat hadiah, dapat pahala, apalagi melayani Tuhan. Yang enggak dihukum. Nangkap sekarang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, saudara. Neraka atau sekalipun ada neraka, tidak bisa mudahkan kasih Allah itu tidak bisa. Buktinya apa? Sekarang ayat ini berkata begini, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekalipun ada neraka, tapi Tuhan tetap upayakan supaya manusia itu nggak satu pun yang binasa. Pun dia izinkan ada neraka bukan berarti dia menjebak-jebak supaya orang masuk neraka. Oh enggak. Ayat ini berkata, karena begitu besar kasih Allah dunia sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Ada neraka, tapi Tuhan cegah kita masuk neraka. Bilang Tuhan itu baik. Malah kiri kanan bilangin Tuhan itu baik loh. Setuju? Tuhan baik. Nah kayak ibu aja gitu loh, mantap saudara. Keplek pakai buletin, Tuhan baik. Yang lain tidak mau terima, ambil tasnya. Tuhan baik. Gitu. Karena Tuhan itu baik, setuju? Yang setuju bilang amin. Nah, yang ketiga, saudara, sekalipun ada neraka, Tuhan tidak pernah rancangkan kejahatan. Sekali lagi, sekalipun ada neraka, bukan berarti Tuhan itu rancangkan yang jahat. Tuhan tidak pernah rancangkan yang jahat. Ayat ini berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya dalam amin? Aku ini Allah, dibilang, aku tidak pernah rancangkan yang jahat. Amin. Ya selalu rancangkan yang baik buat kita. Nah itu jawaban dari mengapa Tuhan izinkan ada neraka. Setuju? Sekarang bilang gini, oh gitu toh. Coba bilang saudara, apa? Oh gitu toh, ya kan? Jadi kalau saya tanya saudara mau pilih mana? Surga atau neraka? Surga atau neraka? Surga. Makanya di sini. Tapi lain sama engkau bunong. Engkau bunong malah suka masuk neraka. Satu kali engkau bunong itu, saudaraku lagi kritis di rumah sakit. Ternyata datang saudara untuk visit dia, untuk besuki si engkau bunong, ya kan? Dalam keadaan kritis nih. Terus ditanya begini, Bang, surga itu enak loh Bang, masuk surga Bang, katanya. Terus Bang bilang gini, tidak masalah enak atau tidak enak, ya.
Mau tanya dulu. Kalau surga ada apa, di neraka ada apa? Datang ke surga itu enak, Om. Oh, bukan enak-enakan dia bilang. Mau nanya, mana lebih lame? Surga atau neraka? Loh, kenapa Om? Penting dia bilang. Yang mana lebih lame? Yang lame masih banyak manusia jalan-jalan. Jalan-jalan. Pendeta bilang, saudara, ini si Punong ini, Engkong Punong. Dia bilang, Kong, kalau Alkitab bilang, Kong, kalau firman Tuhan bilang, Kong, neraka itu lebih besar jalannya. Tentu banyak orang jalan-jalan. Engkong bilang, kalau gitu, mau masuk neraka saja. Kenapa, Kong? Oh, karena lu gimana sih? Mau jualan di situ. Pembunuh ini berdagang kan. Mau mati pun masih pikir dagang. Dipikir yang mana lebih ramai gitu. Ya kan, kalau neraka lebih besar, lebih banyak orangnya pasti lebih ramai kalau jualan. Ya kan? Saudara-saudara mau pilih neraka atau surga? Hah? Neraka atau surga? Bilang surga. Nah, saudara, jadi surga itu penting. Makanya, saudara, Tuhan itu mati di kayu salib untuk menyediakan jalan buat kita. Nah, tujuan karya penebusan kayu salib itu apa? Tujuan karya penebusan di kayu salib itu apa? Ada beberapa. Yang pertama, saudara. Jadi Yesus mati di kayu salib itu ada tujuannya. Tujuan pertama, untuk membawa kita itu dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, untuk membawa kita apa? Dekat dengan Tuhan. Saudara, banyak orang yang nggak mikir loh. Ngapain sih dekat-dekat sama Tuhan itu? Saya yakin kan, dekat Tuhan itu asik. Kalau dekat sama orang lain karena diutangin, saudara. Bener. Apalagi orang kalau lagi bokeh itu dekat saudara, ada maunya itu. Iya kan? Apalagi anak kecil-kecil. Hati ibu-ibu sudah pengalaman. Kalau anakmu tiba-tiba bagi-bagi saudara, mah capek ya Maya, dipijat-pijat. Yang mana capek mah dipijat-pijat? Itu pasti ada maunya. Berarti masih, nah boleh nggak aku minta duit? Nah, ya. Beli handphone mah, ya kan? Nah, tapi kalau dekat Tuhan beda. Firman Tuhan berkata kalau kamu dekat dengan Tuhan itu, Alkitab berkata kamu akan mendapatkan sejahtera, kamu menemukan damai dalam hidupmu. Setuju? Satu kali seorang raja bikin sayembara, untuk membuat lukisan tentang yang temanya itu tentang damai. Dan orang-orang pelukisnya diundang, semua jago-jago lukis diundang di negaranya untuk bikin lukisan, ya kan? Satu orang gambar tentang banyak duit di situ. Karena bagi dia, kalau orang pengen damai, dapat duit. Kalau di sini pikir damai sama dengan duit, nah saudara pasti pilih gambaran itu, saja, ya kan? Suami jelek, apa yang penting doinya banyak. Nah itu anggap damai itu dengan apa? Duit. Nah, yang lain gambar apa? Yang lain gambar harta benda, mobil mewah, rumah mewah, begitu. Ada lagi yang gambar apa? Oh, ada keluarga anaknya banyak, saudara. Sangat banyak. Sangat banyak sudah banyak. Apalagi lo sangat banyak. Artinya banyak banget gitu. Orang lain anak paling cuma 2-3, inapnya 20, saudara. Berarti apa? Oh, ini keluarga bahagia. Kalau nggak bahagia, tak mungkin dia bisa punya anak banyak. Istrinya udah ngambek duluan. Ya kan? Ini keluarga bahagia, anaknya banyak. Nah, saudara, di antara lukisan itu, rupanya ada lukisan dari raja. Lukisan yang lain di antara sekian banyak lukisan, ada lukisan dua lagi yang menarik perhatian raja itu. Lukisan pertama, itu digambarkan sebuah danau, saudara, tenang banget. Airnya begitu tenang, ya kan? Perahu-perahu ngalir dengan pelan, saudara, semua menandakan kedamaian begitu. Dan orang pikir, pasti ini menang. Kenapa? Itu gambaran danau, ya kan? Orang mancing, gak ada yang teriak-teriak, ya kan? Ada orang mancingnya, ya kan? Gunung-gunung itu awan-awannya, ada seperti kapas yang lewat, kemudian langitnya biru, begitu. Orang bilang pasti ini yang menang. Tapi ternyata saudara, rajanya pilih lukisan yang kedua terakhir. Lukisan kedua terakhir itu apa? Gambaran sebuah gunung terjauh, ya kan? Di situ ada halilintar. Ada terjangan gelombang laut di tengah gunung itu, di tengah gunung-gunung itu. Orang mikir gambaran ini pasti kalah gitu.
Karena gunungnya begitu gersang, nggak ada apa-apa. Tapi saudara tahu, raja pilihan itu. Di tengah-tengah ada halilintar, hujan, gelap itu langitnya. Tapi raja pilih itu. Saudara tahu kenapa? Rupanya ketika orang melihat lebih dekat gambaran itu, baru ngerti gitu. Kenapa raja pilih itu? Di tengah-tengah gunung yang gersang, terjal, suasana menakutkan itu. Ternyata di celah-celah gunung itu ada sebuah lubang, ada burung di dalam situ yang lagi ngerami anak-anaknya saudara. Di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah halilintar, si burung itu bisa bersiul-siul begitu. Dan raja berkata, ini yang bagus ini. Kenapa? Dia bilang, diceritakan rakyatnya. Kalau duit, aku punya banyak duit, aku gak ada damai. Kalau bicara anak banyak, anakku banyak. Mau bicara harta benda, aku banyak harta benda. Tapi aku bilang damai. Namun ini lukisan yang benar. Lukisan itu menceritakan apa? Di tengah-tengah terjalan segala tekanan hidup, tantangan hidup, problem-problem yang menakutkan. Namun di situ burung itu ada sebuah burung yang lemah, namun berlindung di bawah, di dalam celah batu gunung batu yang teguh itu, dan mereka bisa bersiul-siul. Dengar saudara, damai bukan berarti saudara nggak punya masalah. Damai bukan berarti saudara tidak punya tantangan dalam hidup. Damai bukan berarti saudara tidak ada kesudahan keuangan. Damai artinya di tengah semuanya itu, di tengah-tengah masalah itu semuanya, saudara tetap merasakan apa? Ada damai di hati. Setuju? Nah, bagaimana saya menemukannya? Ayat ini berkata, hidup dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, akulah gunung batumu. Amin. Ayatnya berkata begini dalam Efesus 2:13, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kami yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang kedua, apa tujuan karya penebusan selain bahwa kita dekat dengan Tuhan? Yang kedua, untuk meruntuhkan dinding pemisah. Katakan bersama saya, meruntuhkan apa? Dinding pemisah. Contoh, kalau misalnya Tuhan di dalam sana, di dalam ruangan sana, kita di sini, kita tidak bisa ketemu Tuhan karena ada dinding di sini. Kalau kita tampilkan Tuhan secara fisik, bagaimana kita bisa ketemu Tuhan dengan Dia? Ini batu, ini dinding harus dijebol. Saudara setuju? Mari kita jebol sama-sama. Kita akan diusir dari sini. Iya dong. Ini kalau Tuhan di sana, kita di sini sudah ketemu, ini harus diangkat batu ini. Nah, Tuhan bilang karya penebusan itu meruntuhkan dinding pemisah. Ayatnya berkata begini, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Efesus 2 ayat yang ke-14. Saudara, kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, lalu dinding pemisah diangkat, kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Artinya apa? Saudara dan saya bisa bergaul dengan Tuhan. Setuju? Kenapa dampaknya bergaul dengan Tuhan? Oh, jamin saudara. Kalau kita bergaul dengan teman yang bijak, kita jadi bijak. Kalau kita berteman dengan teman yang pintar-pintar bisnis, saudara keluhan juga saudara pintar bisnis. Saudara kalau berteman dengan teman-teman yang pintar masak, saudara kalau tidak bisa masak, pasti jadi bisa masak. Setuju? Kalau saudara pilih teman yang suka gosip, gak lama pasti bisa gosip. Setuju? Nah, saudara, saya yakinkan kalau bergaul dengan teman yang baik, saudara akan jadi baik. Setuju? Di California itu ada sebuah kelompok burung pelikan. Saudara tahu burung pelikan itu sangat ahli kalau menangkap ikan. Setuju? Pelikan itu tidak pernah sejak lahir, tidak usah belajar, langsung bisa menangkap ikan. Gitu. Tapi aneh, di California ada sekelompok burung-burung pelikan yang punya tabiat yang beda. Burung ini malas menangkap ikan. Burung ini dari nenek moyangnya diajar lu diem aja di situ. Ikan masih datang. Kenapa? Rupanya dekat pantai itu ada satu pabrik pengalengan ikan. Jadi setiap kali kalau habis dikalengkan, ikan-ikan yang dilihat kurang berkualitas cipung di pantai itu, dan burung-burung pelikan langsung makan sendiri. Tidak usah cari makanan, dapat ikan tiap hari. Nah, itu bertahun-tahun. Lalu mencetak apa? Satu kebiasaan baru. Burung pelikan di California tidak mau lagi cari ikan di laut. Diam ada ikan. Sekarang lalu satu kelompok pakar yang mengadakan riset, lalu dia menemukan begini, kalau burung-burung ini dibiarkan dengan tabiat seperti ini, lama-lama akan punah. Karena tidak bisa cuma diam lalu menunggu ikan datang.
Dan ternyata benar, saudara. Satu kali pabrik pengalengan itu tutup karena resesi, tutup. Pada saat pabrik itu tutup, maka tidak ada lagi catering ikan. Biasanya kan ada catering tuh tiap hari. Sekarang ada catering lagi. Nah, lama-lama burung balikan ini lama-lama mati. Kenapa? Gak ada catering. Cateringannya berhenti. Cateringannya tutup perusahaannya. Jadi lama-lama mati satu-satu. Lalu para pakar yang mengadakan riset tadi berkata gini, benar dugaan kita kalau ini dibiarkan lama-lama mati sendiri. Sekarang kita cari upaya bagaimana supaya komunitas habitat pelikan ini tidak habis. Apa yang mereka pikirkan? Mereka impor, saudara. Mereka impor burung-burung balikan dari pantai-pantai Amerika yang berbeda. Tempat yang lain dari Amerika diambil. Beberapa, kira-kira berapa diambil begitu. Ditaruh di California di pantai itu. Apa yang terjadi? Burung-burung yang baru, komunitas baru taruh di situ, mereka kaget. Melihat teman-temannya yang baru-baru itu kok diem gitu, yang nggak pernah kerja. Tapi pendatang baru ini sekarang kerja giat gitu. Dia terbang ke dalam bed sampai jauh ke lautan. Ya pulang sambar ada ikan. Dan mereka makan. Tahu hampir pertama. Dia melihat teman barunya yang bisa menangkap ikan seperti itu. Mereka termotivasi. Lalu mereka kaget gini, iya ya. Ajaran yang moyang kita salah kalau gitu. Kalau burung pendatang baru ini bisa survive, gua mesti ikut kayak dia. Setuju? Lama-lama yang pelikan dari kelompok lama ini menemukan sesuatu. Oh ternyata kita juga harus buat seperti mereka. Dan mereka buat. Akhirnya apa? Komunitas pelikan yang ada saat itu mulai berkembang lagi. Dengar saudara, persahabatan menentukan kualitas hidup kita. Dengan siapa kita bersahabat, itu menentukan masa depan kita. Dan Tuhan berkata, kalau dia mati di kayu salib meruntuhkan diri pemisah supaya engkau bersahabat dengan dia. Kalau kau bersahabat dengan Tuhan, dia bijak, saudara jadi bijak. Dia murah, saudara jadi murah. Dia penuh kemurahan untuk mengampuni, saudara juga ketularan bisa mengampuni orang lain. Setuju? Dinding pemisah diangkat supaya apa? Saudara bisa bergaul dengan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Nah, yang ketiga, saudara, mengalami hukum anugerah Allah. Ketika Tuhan mati di kayu salib, selain bahwa kita dekat dengan Dia, Dia menentukan dinding pemisah. Dan yang ketiga, ayat ini berkata, saudara, Efesus 2:15, sebab dengan kematiannya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara dengar? Dia mati di kayu salib supaya apa? Dia ganti hukum lama dengan hukum anugerah. Kalau hukum Taurat, saya kasih tahu, itu sama dengan hukum agama pada umumnya. Hukum Taurat mengajar begini, kalau kamu mau berbuat baik, masuk surga, kamu harus berbuat baik. Kalau kamu supaya dapat hadiah dari orang lain, kamu harus melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Hukum Taurat seperti itu. Ajarkan hukum timbal balik. Tapi Tuhan datang untuk mengajarkan hukum anugerah. Artinya apa? Kita nggak layak, tapi Tuhan kasih sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak terima. Itu anugerah. Sudah bisa mengerti? Nah, saya melihat beberapa anak pelajar kita sekolah di sini, ya kan? 3 tahun, terus pulang balik ke Indonesia. Ternyata habis pulang ke Indonesia, papanya itu punya banyak perusahaan, punya pabrik-pabrik begitu, dan banyak staf-stafnya yang kerja sudah lama di pabrik itu, sudah kerja lama di perusahaan itu. Ternyata apa, saudara? Begitu apanya balik dari luar negeri, ya kan 3 tahun dia sekolah balik dari luar negeri. Tahu-tahu begitu pulang dipercayakan jadi apa? Presiden direktur. Coba saudara lihat. Padahal kalau dihitung dari upaya, mana sebenarnya yang lebih layak sebenarnya untuk dapat jabatan itu? Yang kerja lebih lama, bukan? Yang sudah mengabdikan dalam perusahaan itu mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah anaknya baru balik, belum pernah kerja. Begitu balik, dapat kedudukan yang tinggi. Nah itu namanya apa? Anugerah. Orang tua melakukan anugerah. Coba nggak percaya. Bapak ibu punya rumah 5, ya kan? Anaknya 4. Saya mau nanya, besok kalau saudara-saudara sudah tua, rumahnya dikasih siapa? Siapa bu? Kasih anak ibu ya. Benar. Ini mama yang baik. Ya kan? Kasih kalau bilang tak kasih gereja ya boleh, silakan.
mikirnya apa? Buat anaknya kan? Gue punya 4 rumah, ya buat si A, si B, si ya kan? Nggak mungkin saudara berkata gini, punya 4 rumah, pembantu gue udah kerja mulai bercilik loh, mulai kecil. Ngomong-ngomong di kandang pembantu gue nih, disuapin, digendongin, diganti pampersnya. Gue jatuh hati sama pembantu gue. Anak gak usah dikasih kan, anak gak pernah merawat gue kan. Bayi gak pernah digendong sama anak kan. Ya, saudara waktu kecil, siapa yang gendong sama anakmu yang sekarang? Anakmu belum lahir kan. Nah, saudara mau berpikir karena pembantu gue udah mengabdi di hidup sudah lama, maka rumahku 4 tak kasih pembantuku. Kamu sekarang tak kasih 4 rumah ya. Kamu nanti usaha jadi kaya, nanti ganti aku jadi pembantumu. Gak ada kayak gitu, gak ada. Nah, anugerah artinya apa? Sebenarnya kita nggak layak, lalu terima gitu. Pembantu nggak layak, tiba-tiba saudara kasih 1 rumah sama dia, itu anugerah. Pembantu dapat anugerah. Sebenarnya dia nggak layak, tapi dia dapat 1 rumah. Itu anugerah. Nanti saudara. Nah, Yesus mati kayu salib untuk memberikan anugerah. Yang berikutnya, mengalami surga di bumi. Bilang sama saya, mengalami apa? Surga di bumi. Kita masih di bumi, tapi surga bisa kita hidupin. Amin. Kita di bumi, tapi apa? Surga sudah bisa dihidupi. Ayat ini berkata begini. Sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Sebab Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Kolose 1 ayat 13. Ayat ini jelas jadi jaminan buat kita. Ayat ini yang ditulis oleh Paulus dalam Kolose 1:13 berkata, sebab Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan, artinya telah dipindahkan ke dalam kerajaan anak yang terkasih. Jadi sekarang kita di mana? Kita biarpun di bumi sudah bisa nikmati surga. Sampai percaya kata. Nah, saudara, saya tertarik dengan buku ini. Satu kali Joyce itu baca buku ini, namanya Verswalk. Jadi dia suka baca buku, saya di dalam tes aja. Saya tanya-tanyain jalan ceritanya gimana, tokohnya siapa aja, apa yang dikerjakan di sini, lu dapat apa dari bacaan ini. Nah, buku ini namanya Verswalk. Saudara lihat gambar itu? Kalau seringkali saya lihat manusia itu seringkali saudaraku itu tidak merasa bahwa ada sukacita dalam hidupnya. Para dengar baik-baik, saudara. Sekalipun kita hidup di bumi ini banyak tantangan, saudara sudah bisa nikmati surga. Gimana caranya? Cara kita berpikir. Tergantung bagaimana kita memikirkannya, bagaimana cara kita menanggapinya, itu menentukan saudara di surga atau neraka. Setuju? Nah, ini cerita, problemnya sama, ya, mirip, tapi lihat yang ibunya ini excited gitu. Lakinya lihat itu, cemberut sudah. Nah, saya gambar tidak begitu jelas. Cemberut, waduh, saudara. Apa yang dicemberutin? Rupanya begini, si bapak kerja di ladang, ibu kerja di rumah sambil merawat ternak-ternaknya. Sang bapak berpikir lu enak kerja di rumah terus, udah kena panas di rumah aja, bersih-bersih rumah aja. Apa susahnya sih bu cuci pakaian bu? Apa susahnya sih vacuum itu? Nah, sang bapak pikir kayak begitu. Guru ini itu pet juga kan, panik. Lalu istri berkata, aduh pak, kasihan kamu dong. Gini deh, kalau kamu merasa bahwa kerjaan di luar lebih enak, kalau lebih sulit, kerjaan di rumah lebih gampang, gini aja, kita swap. Saya kerja di luar, bapak kerja di dalam rumah. Gimana? Si bapak bilang, haleluya. Karena yang begitu enak, saudara. Maka kerja di mana? Barter. Bapak kerja di dalam rumah, ibu kerja di ladang. Ibunya tak bersuka cita, bersiul-siul dengan sukacita. Tapi sang bapak mulai saudara kerja di dalam rumah. Nah, apa terjadi saudara? Hari pertama dia bikin mentega tuh, ya kan? Dia bikin mentega, aduk itu susu di dalam sirigen atau dalam kontainer, terus pembuatan susu dimasak lalu diaduk, dichurn gitu ya. Dia bikin di sana. Lagi asik-asik ngaduk-ngaduk begini, si bapak mungkin ngecek SMS datang, tiba-tiba itu saya tahu, babi datang, babi mencium bau harum.
Dia datang saudara, diserondok itu saudara, kontainernya. Maka kontainernya tumpah. Dia bilang, memang babi tidak pernah sekolah. Gue yang masak, dia yang serondok. Dia bersihin lagi saudara. Itu udah harinya udah berubah, kita udah ngomong-ngomong, ya kan? Nah udah gitu, saudara habis itu dibersihin, dia lapar. Maka dia bikin sosis buat breakfastnya dia. Sosisnya dipanggang gitu kan, telur panjang itu. Tahu-tahu sebentar dia cek SMS lagi, anjingnya masuk saudara. Dia lagi asik ngecek begini, anjingnya masuk digondol itu sosisnya digondol dibawa keluar saudara. Dia pulang, dari mana sosisnya hilang? Ternyata dilihat digondol sama anjingnya saudara. Dia kejar-kejar sama anjing, tapi itu sosis sudah kotor semua di sana. Tambah kondok sih saudara. Belum berhenti hari buruhnya, diterusin lagi, ya kan? Dia sudah sore, dalam sore, dia pikir istri belum datang gitu. Ya, maka dia naik ke atas. Saudara tahu zaman ini ditulis ini kisah yang lama. Itu rumah atapnya itu biasa dari rumputan. Pernah lihat itu yang disebut grass roof itu. Jadi atapnya bukan atap kayak begini, atapnya pakai rumput, ya kan? Dia naik ke atas kepingin lihat istrinya di mana, karena rupanya dia pikir ada jalan naik di atas atap. Dilihat mana? Oh istri masih di sono tuh. Dia bersiul-siul, dia nyanyi di sono. Enak banget dia. Aku mau ngomel aja sepanjang hari ini. Kalau tuh nggak lama saudara sapinya ikut naik ke atas. Karena sapinya mikir di bawah itu cuma pasir-pasir doang, nggak ada rumput gitu. Dia ikut naik di atas roofnya itu. Dipikir haleluya ada rumput di situ. Apa terjadi sama sapi? Dia habisin itu rumput saudaraku, maka rumahnya tidak beratap lagi. Oh dia marah saudara. Ikut sapi saudaraku, ditarik ke bawah. Saudara, ditarik, dia masuk ke chimney, dimasukkan talinya ke situ, tarik gitu kan, maksudnya biar sapinya diikat aja di situ, ya kan? Ternyata sapi juga berontak, sapinya gelundung, dia ditarik dari buat chimney dibawa naik ke atas, saudara. Saya bisa bayangkan tuh, hari itu hari buruk bagi dia. Lalu istrinya waktu pulang dipikir suaminya masih bahagia dong, sudah swap kerjaannya. Ternyata apa? Istri bersukacita melihat suaminya apa? Stres. Kenapa? Di luar stres, di dalam stres. Kenapa? Cuma di sini. Saudara pandanganmu penilaian kita. Ada orang punya duit $100 happy aja. Ada orang $100 stresnya itu saudaraku, kelas tinggi saudara. Ya kan? Stresnya itu derajat yang tinggi. Ada orang $100 happy kok, betul. Ada orang punya suami, ya kan, happy. Ada orang punya suami gak happy. Kenapa? Ini loh di sini yang menentukan kita. Saudara mau happy apa ini menentukan. Bilang, kita mau happy atau tidak di mana? Katanya ini. Bilang, ini. Dia bilang, di mana saudara? Ini loh. Jadi sebenarnya kenapa ibunya bahagia? Karena ibunya mikir dengan positif. Bapaknya ngomel aja. Saya rasa bersalah segalanya. Surga di bumi. Saudara bisa nikmati surga. Yang setuju bilang. Yang kelima, mewarisi kekayaan Allah. Tuhan sudah sediakan segala-galanya, saudara. Mari warisi kekayaan Allah. Ada orang sakit sudah membunuh diri. Ya kan? Karena apa? Sudah nggak punya duit lagi. Bawa satu keluarga ke puncak, saudara. Itu story. Dibawa ke puncak. Dan mereka udah pikir mau bunuh diri massal. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya dibunuh semua. Ini racun. Ya kan? Karena apa? Dia punya kerjaan. Ngelamar sini nggak diterima, ngelamar situ nggak diterima, ngelamar sini nggak diterima, ya kan takut diulang gitu. Kamu tanya balik bapak ini. Akibatnya apa? Dia nyerah. Ayo kita mati sama-sama. Pada saat mati sama-sama di puncak itu, tiba-tiba halilintar gitu, duduk dalam gitu. Dia mau minum itu racun, tiba-tiba racunnya jatuh, gelasnya pecah. Di situ dia sadar. Kenapa kita nggak bisa berharap kepada yang membuat halilintar itu? Dan dia menyerah kepada Tuhan. Ternyata saat ini orang itu udah pulih total dari Tuhan. Dia diberkati, dia punya kerjaan, dia punya usaha, utangnya habis segera bisa dibayar. Saudara jangan jangan kira harapan. Kalau Tuhan masih ada harapan. Yang mesti bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara, ini tujuannya saudara Tuhan disalibkan. 5 perkara diberi buat saudara. Nah, berikutnya yang perlu saya sampaikan dalam waktu singkat ini.
Saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus mati di kayu salib. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Saudara, mari kita berpikir, Yesus itu Allah sendiri. Tuhan datang sendiri dari surga untuk selamatkan kita semuanya loh. Artinya apa? Semua usaha manusia untuk selamat itu sia-sia, saudara. Nggak bisa. Kalau misalnya manusia dengan segala upaya bisa masuk surga sendiri, nggak perlu Yesus, Pak. Tidak mungkin mati di kayu salib dengan penderitaannya seperti itu. Orang bilang, Pak, karena ada banyak jalan menuju Roma. Loh, benar. Dari Belanda juga bisa ke Roma. Dari Cina juga bisa ke Roma. Cuma mantan Cina. Dari Madura juga bisa ke Roma. Banyak jalan menuju Roma, betul. Tapi kalau keselamatan, Tuhan bilang, aku datang untuk menyelamatkan kamu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sudah dengar, Alkitab berkata, Yesus adalah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saudara ketemu jalannya itu, saudara diselamatkan loh. Yang setuju bilang amin. Nah, kita bertanya gini, kok bisa Yesus itu satu-satu jalan keselamatan? Kenapa? Yang penting gue baik, gak jahatin orang, pasti masuk surga. Karena sudah manusia itu segitunya banyak loh. Setuju? Dia baik mungkin dalam satu sisi, tapi belum tentu baik dalam semua sisi. Nah, sering orang berkata gak apa-apa, yang penting banyak baiknya. Jangan dikit gak apa-apa, surga bisa tolerir. Benar saudara, kalau ada satu kejahatan aja bisa ditolerir masuk surga. Surga kok kembar gak kira-kira? Kembar gak kira-kira? Kembar gak? Ya, gak ada dosa, cuma baik semua. Cuma satu aja dosanya, kembar gak surga? Oh, kembar. Contoh, mata keranjang aja. Mata keranjang aja. Oh, lu gak pernah jahatin orang, saudara. Gak pernah makan duitnya orang, gak pernah nipu orang, gak pernah ngata-ngatain orang. Dia baik. Kan mata keranjang. Malaikat-malaikat itu dimain mata, saudara. Rusak itu surga, saudara. Rusak itu surga. Yang sedih bilang amin. Lu ya dong, nanti di surga muncul rumor gitu. Ada apa? Affair antara malaikat dan manusia. Kenapa? Main mata, saudara. Loh, satu dosa bikin goncang loh. Contoh, dia nggak mata keranjang, Pak. Dia nggak mata duit tetap dia baik. Tapi dendam kesumatnya besar. Dendam kesumat, saudara. Tahu dendam kesumat? Itu kalau benci dibawa mati. Makanya kalau gua mati ya, gua jangan lihat, jangan gua turun gua ya. Lu mati awas gua. Sampai mau datang juga takut, saudara. Kenapa nanti dibangkit kalau diikat gimana? Dan Dracula itu dihisap gitu gimana? Gue mau datang deh. Dia bilang waktu belum mati jangan lihat gua, ya kan? Karena semua baik, cuma itu aja dia bisa ngampuni. Saudara baca enggak? Halo? Kalau semua udah baik, cuma satu aja nggak bisa ngampuni. Baca enggak saudara? Halo? Kancang, percaya saya. Nanti ada bom di sana dulu. Kenapa? Lagi pahit tuh orang-orang, ya kan? Duduk sana nggak mau, kayaknya di surga saudara duduk ya, kalau di gereja masih bisa masuk di gereja itu gimana mau surga? Oh, duduk di depan, gua duduk di belakang aja lah, ya kan? Kalau musuh di belakang, duduk di situ dekat pendeta. Nggak ada yang pernah selamat bersama saya, silakan bersama saya di situ. Ini posisi saya kabling saya, silakan bersama saya di situ. Kadang-kadang kalau sudah dendam nggak suka, aduh udah deh, dibuangin muka gitu, ya kan? Bayangin kalau Yesus lagi duduk sama orangnya lagi, musuhnya lagi duduk kayak gini, terus dia bisa ngomong. Yesus panggil, kata saya enggak, nanti ada Tuhan. Enggak mau cerita, di sini aja Tuhan. Sekarang sini enggak usah Tuhan, enggak usah. Aku nggak mau lihat Tuhan. Kacau tuh surga. Anda kata orang benar, kacau surga. Itu dia bilang, menerima surga, izinkan Tuhan basuh semua dosa kita. Setuju bilang amin. Dan itu yang bisa dilakukan dalam Yesus. Saudara dengar Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, satu jalan ke surga. Hanya ada satu jalan ke surga. Katakan bersama saya apa? Satu jalan ke surga. Loh, sebab kalau tidak, saudara mesti banyak jalan. Mari saya berpikir. Kalau satu jalan, berarti semua jalan itu satu gitu. Saya mau nanya saudara, dalam keluarga, pernahkah
Apakah saudara Bapak Ibu di sini punya peraturan ganda? Satu rumah punya peraturan gini. Nah, kamu tidak boleh pulang jam 10 lebih dari 10 malam, apalagi kau wanita. Jangan lebih dari 10 ya. Ini peraturan gitu. Terus di sisi yang lain kepada anak yang kedua, nah, kamu tidak boleh juga tidak apa-apa kok. Karena kamu bilang aja gak laku. Ini peraturan gitu kan. Saya pernah nggak terjadi seperti itu? Peraturan satu rumah beda-beda gitu. Yang satu lagi, nah kalau di rumah kalau makan nggak boleh gitu ya. Makan yang sopan ya, apalagi saya pernah ada orang gitu, makan sama saya lalu panjang begitu. Sumpah di kayak tadi. Aduh. Kamu nggak boleh berpik. Kalau kaki dinaik ke meja. Saya pikir kalau ada peraturan seperti itu kacau di rumah. Belum. Saya pikir orang tua kan konsisten bukan. Punya peraturan ini semua berlaku, anak semua harus lakukan ini sama. Nah Tuhan punya peraturan sama. Kalau ada banyak cara peraturannya, oh boleh kok berbuat. Misal gini, ada yang sengaja mengatakan, tidak apa-apa lu buat dosa, yang penting bayinya juga harus lebih berat daripada dosanya. Ya kan? Sisi timbangan kan? Betul kan? Timbangan kalau asal lu baik-baik aja, jalan-jalan dikit nggak apa-apa lah. Tuhan itu mah cincin-cincin aja. Dia kan orang Hokkien, cincin-cincin, ya kan? Jadi, saudara, kalau ini begini, saudara, ada dosanya juga dikit, tapi penting ini berat gitu. Gawat itu. Tuhan nggak kenal seperti itu. Artinya apa? Cuma satu jalan. Satu jalan, nggak ada peraturan-peraturan lain. Nggak ada peraturan lain. Oke? Nah, kenapa satu jalan? Tadi asal kita baca, kata sebenarnya aturan jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tidak tanpa melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kisah 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4:12. Satu lagi, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mengerti? Tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Yesus juru selamat kita. Mengapa? Nah, saya secara cepat saya sampaikan dengan contoh-contoh yang gamblang. Saudara, untuk menjawab pertanyaan mengapa Tuhan Yesus itu jalan satunya ke surga. Saudara jangan sampai nggak bisa jawab ya. Siapa di sini sudah terima Tuhan Yesus angkat tangan? Yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, jangan sampai kalau ditanya orang, kok bisa Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Terus orang jawab, iya pastorku yang bilang. Artinya apa? Jawabannya gampang dong. Kalau udah percaya tanyanya pastornya gitu. Malah jawab kan, tanyanya apa pastornya gitu. Bukan jawaban itu. Bukan jawaban apalagi. Terus kok bisa sih Yesus juru selamat? Kok satu-satunya dia jalan keselamatan? Terus bawa Alkitab gede-gede. Baca nih. Percaya saya nggak bakal dibaca. Nggak bakal dibaca. Saudara sendiri juga ngomongin beberapa nggak baca kita sampai Alkitab menunggu loh itu. Ya. Mengapa Tuhan Yesus jalan satu-satunya ke surga? Alasan pertama, karena hanya di dalam Yesus, kata bersama saya, karena hanya di dalam Yesus, sama-sama ada anugerah yang menyelamatkan. Sekali lagi, sama-sama katakan saudara. Karena hanya di dalam Yesus ada anugerah yang menyelamatkan. Saudara, anugerah itu dahsyat loh. Anugerah Allah bisa mengubah kita. Anugerah Allah yang memampukan kita. Anugerah Allah yang membuat kita bisa bertumbuh jadi orang Kristen yang kuat di dalam Dia. Setuju? Di Amerika tahun 1811 itu ada sebuah rekening di bank tanpa nama. Ya. Jadi rekening itu tidak punya nama, saudara. Rekening disediakan untuk apa? Rupanya, saudara. Sejak 1811 pada tahun 1811 Amerika itu terima revival lawatan Roh Kudus yang hebat sehingga orang percaya Tuhan. Sehingga dibuatkan satu account tanpa nama. Tahu apa tujuannya account tanpa nama itu? Rupanya orang-orang yang misalnya dia mencuri sepatunya orang, lalu tiba-tiba Roto bicara sama dia, lalu dia jual sepatunya, duitnya dimasukkan ke rekening itu. Curi itu
sarung bantal, dijual, dia dicemplungin lagi ke celengan itu yang disebut account tanpa nama. Sampai sekarang, saudara, sampai sekarang. Curi makanan orang, dijual, masukkan ke celengan itu. Karena hatinya nggak tahan. Itu suara Tuhan kuat sekali bicara sama dia. Tahu sekarang berapa bulannya? Sekarang itu yang berkumpul sejak 2011 gitu. Ya kan? Nyuri pensil, pulpen, dijual, dibalikin, cemplungin ke sana. Karena hatinya nggak tahan. Karena Roh Kudus tuduh dia. Istilahnya Roh Kudus bicara kepada dia. Dia balikin itu duit. Sekarang duitnya terkumpul berapa? 5,7 juta US dollar. Bilang wow. 2011 tuh. Nyolong gitu harus balikin. Saya ingat dulu juga sama. Kecil-kecil saya belum dalam Tuhan ya. Teman saya tuh umurnya lebih tua dari saya. Mencuri, saudara. Ya kan? Apa yang dicuri? Curi begini. Rumahnya dia biasa. Kalau orang di Indonesia kan depan ada pasar, kadang-kadang begitu. Ada rumah di pasar. Jadi sebenarnya rumahnya dia itu depannya ibu jualan itu rempah-rempah. Ya kan? Duitnya taruh di dinding begitu, saudara. Nah, rumahnya dia itu depannya dibuat jualan seperti itu, sementara dinding dia dinding dari kawat harmoni, gitu. Sehingga dia punya akal. Bagaimana kita punya kuasa memindahkan duit dari sono masuk ke rekening kita. Dipakai apa? Bendera, saudara. Bendera yang terbuat dari apa? Terbuat dari plester. Dari dua senjatanya bikin bendera dari plester, ya kan? Jadi kayu apa lidi segini dikasih plester begitu, satu lidi lagi masukkan di lubangnya, ditusuk begitu, duit itu lengket di plesternya, dipindahkan satu-satu. Dan saya tukang tandanya, saudara. Rata pun diterima, haleluya, masuk kantong. Haleluya, masuk kantong. Kantong penuh, yang sini belum. Terima lagi, haleluya, masuk sini. Dua-dua penuh, saudaraku. Maka pada akhir skenario itu, kita bagi tugas. Apa? Bagi duit. Lu berapa? Hitung duitnya lu sekian, aku sekian. Kamu sekian, aku sekian. Akhirnya apa? Kita bisa beli makanan, kita nonton film, kita jalan-jalan. Dipikir aman dunia ini. Yang sana bilang gini, kenapa duit kita hilang terus ya? Jangan-jangan tuyul dari mana ini kok bisa datang? Duit itu pindah semua. Bersih, si penjual bawang ingat-ingat, tapi kan bawangnya laku berapa kilo ya? Kok hilang? Yang logam-logam selalu logam yang hilang. Tuyul apa nih bisa mencuri logam? Yang uang kertas enggak, karena dikandung sama ibunya. Taruh sini, taruh di sini. Ya kan, kamu kan ibunya dipancing di sini, ya kan? Yang dijawabnya dipancing adalah logam-logam begitu. Nah, terjadi apa? Kira-kira berapa? Saya pada waktu masuk SMA terakhir, SMA 3, saya terima Tuhan Yesus. Mengalami dengan saya senang banget. Aku bilang gini, kamu senang, kamu sesuatu tidak senang Tuhan. Kamu happy gak? Punya aku happy Tuhan. Tapi aku masih happy sama kamu. Bukan Tuhan. Dan akhirnya, ya tiba-tiba Tuhan kasih ingat saya. Kalau dulu tukang tada. Ada apa Tuhan? Nggak ada duit. Duit siapa tuh? Ibu-ibu penjual bawang. Saya bilang, Tuhan ingat aja. Aku gak ingat, Tuhan ingat. Saya bilang, balikin duitnya. Minta maaf. Aduh, malu saya sudah takut gimana? Kalau saya masih kecil masih boleh, saudara. Udah gede kan, udah remaja, udah anak muda kan. Mau masuk kelas 2. Tuhan bilang, enggak kamu bereskan. Aku Tuhan, yang kali ini gue ya Tuhan. Lupakan saja deh Tuhan, gak bisa. Datang. Saudara tahu, saya datang ketemu ibu-ibu saudara. Ini sudah masa. Ibu. Susah ngomong kan? Gak mungkin gue mencuri. Gak mungkin gitu kan? Ada dari akal gimana gue ngomong ya? Ibu, tiba-tiba tuh ngomong, saya berdosa Bu. Saya balikin duitnya. Sampai bisa buat begitu. Ini loh, anugerah. Saya nggak mungkin bisa begitu. Kalau nggak anugerah, nggak mungkin saya bisa buat begitu. Yang setuju bilang amin. Hanya dalam Yesus ada anugerah yang menyelamatkan. Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Yang kedua, darahnya menyucikan. Artinya apa? Hanya dalam Yesus ada penyucian dosa lewat darahnya. Saudara kalau cuci rambut pakai apa?
shampoo. Ibu-ibu kalau cuci piring pakai apa? Sabun cuci piring. Kalau cuci baju pakai apa? Pakai apa Bu Cincin? Deterjen. Kalau dibalik-balik boleh nggak ibu-ibu? Hah? Cuci rambut pakai deterjen. Saya pikir 5 tahun rambut saudara gundul. Kenapa? Panas. Ya kan? Cuci piring pakai apa? Deterjen kan? Pakai cuci piring kan? Sabun cuci piring kan? Kalau dicuci pakai tipek boleh kan? Ditipekin itu kan piring ada kotorannya kan? Bekas-bekas minyak. Terus ditipekin digambarin gitu. Bisa nggak? Tipek bukan untuk bersihin piring. Tipek untuk bersihin tulisan yang salah. Setuju? Semua ada agentnya. Dosa cuma satu, membersihkan, yang namanya darah Yesus. Bilang sama saya, apa namanya? Darah Yesus. Apa bukti kalau kamu sudah disucikan? Buktinya nggak ada tuduhan lagi di hati. Mau sembahyang enak aja, bener nggak sudah sembahyang? Terus hati gini, munafik loh. Mau minta dari sumber sama Tuhan, kenapa munafik? Bukan munafik lagi, munafik. Itu tuduhan terlalu kenceng gitu. Tapi kalau saudara Tuhan ampuni saya, darah mensucikan saya, saudara beres. Itu yang berarti. Yang kedua dikatakan hanya dalam Yesus ada darah yang menyucikan. 1 Yohanes 1:7. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi dua ya. Yang pertama apa? Hanya dalam Yesus ada anugerah yang menyelamatkan. Efesus 2:8. Kemudian kedua apa? Hanya dalam Yesus ada darah menyucikan. Yang ketiga, hanya dalam Yesus ada pengampunan sejati. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Orang berkata, loh, kemana juga ada kok pengampunan kok. Tapi dengar saudara, percaya saya katakan dan kejujuran saya bilang saudara. Kalau misalnya kita salah sama papa kita, mungkin saudara bikin rugi papamu, saudara, pecahkan barang papamu yang mahal gitu. Saya mau nanya, saudara pantas minta ampun kepada siapa? Papamu itu atau papa sebelah? Saya mau nanya, papamu atau papa sebelah? Karena kalau papa sebelah bilang, oh nggak apa-apa, kok udah diampuni, kamu pulang saja. Saya mau nanya, sudah beres belum? Aduh, saya percaya. Ketika saudara kata, saya sudah diampuni papa sebelah, buka pintu papamu sudah bawa golong. Kenapa? Dosamu belum diampuni papamu. Nanti, papa sebelah sudah mengampuni, papa yang benar belum. Karena kita berkata ada banyak Allah di dunia ini. Ada satu Allah yang benar, Allah yang mengampuni kita. Yang setuju bilang amin. Nah, cuma satu papa. Saudara kalau mungkin diampuni dosamu, minta berapa papa yang benar. Makanya lihat, kalau orang yang sudah diampuni, waktu mati, lihat tahu saudara, matinya ikhlas gitu. Kalau orang kalau belum diampuni, matinya gitu. Wajahnya ada yang setengah senyum, matanya balik sebelah begini. Ada pelotot saudara. Kenapa? Karena belum yakin diampuni. Percaya masa diampuni mati enak saudara. Kayak orang tidur kan sering bilang kan, oh dia kayak orang tidur aja. Ya memang Pak, kalau nggak tidur begitu aja. Ya kan? Dan percayalah saya, kalau kita diampuni, kita tahu persis kita masuk surga. Setuju? Yang keempat, hanya dalam Yesus ada nama yang berkuasa untuk mengalahkan musuh-musuh rohani. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk untuk segala yang di langit, di bumi, dan yang di bawah bumi. 3 musuh kita akan dikalahkan. Yang di langit, di bumi, terus di mana? Di bawah bumi. Nama Yesus berkuasa loh saudara. Siapa yang percaya nama Yesus berkuasa? Tangan tinggi-tinggi. Mereka pernah naik becak. Kalau belum kaya sama saya naik becak saudara itu. Naik. Terus sekarang gak ada yang nganterin kasihan. Kalau sekarang, Pak kan feel Pak, saya nganterin kan feel. Ya kan ngantri ikan juga ikan nungguin. Dulu naik becak. Naik becak saudaraku. Saudara tahu becak di Surabaya itu jagoan. Ya kan? Itu saingan keras dengan yang di Jakarta Bajai, ya kan? Ngebut, awalnya pakai kaki, apalagi kalau itu orang masih muda kan, ya kan? Bajunya pakai kaos begini,
Kenggol terus, saudara, kaput, ya kan? Melewati perempatan, tancap terus. Nggak tahu nih, truk. Saya mau nanya, apa yang saudara bisa lakukan? Becak melawan truk, siapa yang menang? Saudara belum pernah becaknya. Becak melawan truk, saudara. Itu truk kenceng, begitu. Becak juga kenceng juga, begitu. Cuma satu yang dipanggil di rumah saya. Tahu nggak yang saya bantu siapa? Dia nggak bilang, wah, begitu. Oh enggak, saudara. Telat, saudara. Apalagi sudah becak datang masih Bapak kami di dalam surga. Dikudus kalau waduh, kamu becaknya saudara. Cuma satu ini makanya kalau suka gitu jangan panjang-panjang doanya. Jangan panjang-panjang, apalagi doa Bapak kami lupa lagi. Oh, apa kemarin berapa kami dalam surga? Dikudus dalam itu saja. Lupa. Karena Pak Gus sekolah minggu bolos kan. Lupa apa ya? Telat. Dia cuma minta satu nama. Yesus. Itu kalau film kartun itu selesai panjang. Yesus. Begitu. Apa yang terjadi? Yesus. Bilang sama saya apa? Yesus. Begitu. Apa yang terjadi? Becak tiba-tiba. Untung becaknya itu orangnya gede. Jadi dia lebih kurus. Coba. Kalau dia lebih gendut dari sumber becaknya, becaknya langsung naik ke atas begini. Karena banyak kekol kurus. Itu ngerem tiba-tiba. Tuhan bisa bikin gitu loh. Coba deh, kalau Tuhan bisa bikin kayak gitu, Tuhan aja. Tepuk tangan. Namanya saya bilang sama siapa? Namanya saya bilang sama-sama. Apa namanya? Namanya ajaib. Namanya ajaib, dia kalahkan yang di atas. Yang di atas siapa? Roja. Rupanya roja pertanyaan di sini. Saudara pernah lihat nggak ada roja di sini? Mata manusia tidak lihat. Dan percaya roja banyak di sini. Roja banyak di mana? Di gereja juga ada rojanya nggak? Ada. Oh, buktinya Pak, sementara di khotbah saudara dulu. Kelihatannya lagi nyatet begini. Padahal apa? Itu lagi bantah-bantah sama orang. Kurang ajar loh. Ntar ya, tunggu gue ya. Gue lagi nunggu khotbah selesai. Aku lagi kepingin juga kelihatannya berhenti bacotnya. Kalau banyak bacotnya, saya kepingin dia berhenti. Gue macam pulang, gue menabrak lu gitu. Artinya apa? Setan ada nggak dalam gereja? Ada. Di mana-mana lah. Bagaimana mengalahkan setan itu? Ambil nama Yesus dong. Nama Yesus, Romo melabrak pergi loh. Amin. Mau marah-murah. Iya, gue juga cengkel sama suami gue juga. 3 hari nggak pulang dia. Makanya gue kesepian di rumah, makanya gue ke gereja. Kenapa? Dia pulang di rumah 3 hari. Biarin gue kan kasih makan. Di sini kan lumayan habis kebaktian ada makan di sini. Entar ya. Ini hari ketiga lu datang hari ini gue cucuk darahmu nanti itu. Nah, itu saudara. Itu setan lagi ngomong di kuping. Saudara bilang apa dalam nama Yesus? Pergi kamu. Ngerti? Jadi makanya ibu-ibu sebelum marah sama suami bilang gini, dalam nama Yesus aku penting roja dalam diri suami itu. Yang suami juga begitu, dalam nama Yesus gua usir kuntilanak dalam diri kita. Itu. Yang sedih bilang amin. Nah itu yang di atas, yang di bumi itu apa? Kelemahan manusia kita. Saudara bisa kalahkan loh lewat nama Yesus. Lihat tuh, kelemahan manusia tidak bisa kontrol dirinya. Betul? Tidak bisa kontrol. Saudara bisa kontrol dirimu lewat nama Yesus. Buktinya apa? Kalau nonton film seri sampai jam 3 pagi kuat mata ini. Coba suruh sembahyang. Jam 11 kan Tuhan itu kalau dari riset berkata itu nggak boleh jam 11 Tuhan, menjaga kesehatan Tuhan. Kita kalau tidur jam 11 tidur, nggak boleh malam-malam baca Alkitab, apalagi suruh sembahyang. Malaikat juga nggak ngerti kesehatan ini rupanya. Marah sama malaikat. Tapi terus nonton film sampai pagi bisa malaikat tidur. Iya kan? Yang ketawa ini merasa yang nggak ketawa nggak punya TV. Yang nggak ketawa nggak punya TV. Habis mau nonton apa nggak punya TV? Ya, udah. Nah, saudara, nama Yesus mengalahkan yang di atas, di bumi dan di bawah bumi. Di bawah bumi itu dosa. Maut, pasal dosa. Kita bisa dibuat berhenti dari dosa pada nama Yesus.
Coba lihat. Nama Yesus mengalahkan yang di atas sorojat, yang di bumi, kelemahan manusia, yang di bawah bumi, ikatan dosa. Ikatan dosa apapun, saudara bisa katakan dalam nama Yesus. Yang percaya bilang amin. Nah yang kelima, saudara. Yang kelima, hanya dalam Yesus ada kelahiran baru. Katakan sama-sama saya. Hanya dalam Yesus ada apa? Kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Lahir baru seringkali orang bilang itu baptis atau bukan. Lahir baru itu apa? Coba perhatikan ini, ayat saya bacakan dulu. 1 Petrus 1:23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini saudara, ini kelahiran baru. Alkitab berkata ada kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Saudara lihat ayat dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Yesus menjawab, katanya, aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Jawab Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau kita nggak lahir baru, nggak bisa masuk kerajaan surga. Bagaimana lahir baru? Lahir baru hanya terjadi di dalam Yesus. Coba lihat pengajaran yang lain, ada nggak yang bisa soal lahir baru? Nggak ada. Karena kalau kita masih manusia lama ini, saudara, manusia lama ini nggak pernah diajar waktu kecil pun sudah bisa bohong. Setuju? Manusia lama kita dilahirkan ibu yang berdosa, papa yang berdosa, maka otomatis juga produknya dosa. Bagaimana supaya kamu berhenti berdosa? Izinkan benih Allah masuk ke hidupmu dan kamu akan dijadikan baru. Nah, apa itu lahir baru, saudara? Yohanes 3:3 yang kita baca tadi bicara. Kalau kita lahir baru, dilahirkan kembali dengan benih yang baru, benih ilahi, maka kita masuk surga. Kata bersama saya, kalau kita lahir baru, maka apa? Masuk surga. Nah, selanjutnya, pegang dulu ini rumusan, ya. Lahir baru masuk surga. Terus dalam Roma 11:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ngaku dengan mulut, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, skemanya perhatikan ini. Kalau percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Saat kita percaya Yesus adalah Tuhan kita ucapkan, kita deklarasikan, kita diselamatkan. Nah, sekarang kita tarik dua rumusan tadi. Saudara, kalau waktu SD kita diajar begini, 2 kali 3 berapa anak-anak? Bapak ada aja sih. 2 kali 3 berapa anak-anak? Anak yang berlari lebih cepat. 6 ibu-ibu. Di sini kok gak ada suara. 2 kali 3 berapa ibu-ibu? 6. Nah, 3 tambah 3 berapa ibu-ibu? 6. Ya. Nah, berarti apa? Kalau yang kanan ini sama, berarti 2 kali 3 sama dengan berapa anak-anak? Kok cuma Pak Robert yang lulus? 2 kali 3 sama dengan apa anak-anak? 3 ditambah 3, setuju nggak? Kalau ini sama, maka ini sama dengan ini, betul? 2 kali 3 ya 3 tambah 3 dong Pak. Setuju? Ngerti ini ya, tangkap dulu ini. Nah, kembali ke rumusan tadi ayat yang kita baca. Ayat tadi berkata gini, kalau kamu dilahirkan baru, kamu masuk surga. Nah, di dalam Roma berkata, kalau kau percaya dalam hati, lalu mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu diselamatkan. Nah, perhatikan ini. Masuk surga sama enggak dengan diselamatkan? Sama. Kalau masuk diselamatkan masuk surga. Iya dong? Kalau kamu masuk surga berarti artinya kamu sudah diselamatkan. Nah, kalau kalian sama berarti lahir baru itu sama dengan apa? Lahir baru adalah, saudara, kalau gitu lahir baru adalah percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Begitu sederhana. Saat kamu percaya, kamu mengaku Tuhanmu, Juru Selamatmu, kamu lahir baru. Kamu sudah lahir baru. Hari ini sudah bisa dilahirkan di sini semua ini. Kalau ibu-ibu yang pregnant, tunggu dulu 9 bulan, 10 hari. Itu tuh cari rumah sakit di mana? Kalau nggak ada bicara, saudara, ya kan? Tapi lahir baru bisa di sini, bisa di sini. Percaya hati, kamu akan selamat. Amin. Nah, jadi hanya dalam Yesus ada apa? Kelahiran baru yang terakhir yang ke-6, yang ke-6.
Yang keenam, saudaraku, hanya di dalam Dia ada penjagaan dan perlindungan. Setuju ya? Saya ulang lagi ya. Mengapa Yesus adalah juru selamat? Yang pertama, hanya dalam Yesus ada apa? Anugerah yang menyelamatkan. Hanya dalam Yesus ada apa? Darah yang menyucikan. Hanya dalam Yesus ada apa? Pengampunan sejati. Hanya dalam Yesus ada apa? Nama yang berkuasa. Alakan yang di langit, roh jahat di bumi, kelemahan manusia di bawah bumi. Tapi berusaha. Dan yang kelima tadi apa? Hanya dalam Yesus ada kelahiran baru. Yang keenam terakhir, last one. Hanya di dalam Yesus ada apa? Penjagaan dan perlindungan. Yudas 24. Sama-sama kita akan baca 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak ternoda penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ini bagian terakhir. Saudara Kemendura, lihat freeway biasa tulisan kan, Kemendura 50 Ks, ya, itu cuma plakat gitu, satu bold yang menunjukkan lewat sono gitu. Ajaran agama di dunia itu cuma menunjukkan saudara bagaimana menuju surga. Tapi dalam Yesus bukan cuma ditunjukin jalan arahnya aja, tapi Dia berkata, aku akan menjaga, aku akan melindungi engkau supaya kamu bisa dari Ber sampai Mandura. Itu kalau contoh saya tadi. Artinya apa? Dia menjadi drivernya saudara. Dari Ber sudah dibawa ke Mandura, Dia driver saudara. Dia menjaga, Dia melindungimu. Amin. Satu kisah terakhir saya mau ceritakan, lalu kita akan akhiri. Saudara, seorang penasihat dari salah satu mantan presiden di Amerika, itu dia ditangkap, saudara. Dia ditangkap gara-gara apa? Mantan presidennya juga tersandung dengan kasus skandal di Amerika. Nah, saudara, orang ini bernama Charles Colson. Siapa namanya? Charles Colson. Sudah pernah terjadi, sebelum dia dipenjarakan, dia ketemu dengan salah seorang temannya, dan seorang temannya itu ngajarin dia begini, saudara. Kamu sebelum dipenjarakan, kamu mending baca satu buku kecil ini. Tulisannya Carl Lewis. Cuma tipis. Dibaca cuma 5 menit. Kayak komik kecil dibaca gitu. Nah, dia baca di mobilnya, saudara. Dia baca di mobilnya. Sudah pernah terjadi, dia baca di mobilnya. Pada saat itu juga dia baca, tiba-tiba apa terjadi? Dia seperti melihat dia itu begitu kotor, begitu jelek, dia minta ampun, dia nangis. Baca buku cuma 5 menit, saudara. Dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus. Dan masuk penjara, begitu dilepas dari penjara, dengar saudara. Dia keliling ke penjara-penjara. Dia pergi ke penjara-penjara, saudara, penjara sini, penjara sana, sampai bahkan dia juga pernah ke penjara di Indonesia. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Pada waktu dia masuk penjara-penjara itu, dia bilang begini, rupanya ada satu penjara yang sangat menarik hatinya dia, namanya Humanita. Ya. Dia menemukan satu penjara yang namanya Humanita. Nah, ketika dia berkunjung di penjara Humanita ini, dia sangat tertarik. Kenapa? Rupanya ketika dia masuk di situ, tidak ada sipir penjaranya yang banyak, cuma 2. Diketuk pintu, yang buka pintu siapa? Narapidana. Narapidana kuncinya di sini, saudara. Narapidana pegang kunci. Dia buka pintu, mau siapa? Ya mau nengok, silakan masuk. Di situ narapidana gak ada satu pintu borgol. Karena di borgol. Makanya tuh semua orang jahat di negara itu kepingin dipenjarakan di penjara Humanita ini. Kenapa? Rupanya pengawasannya ada ketat. Apa yang terjadi, saudara? Menurut riset dikatakan, dia riset di situ. Rupanya kalau 100 narapidana masuk, yang keluar, saudaraku, yang keluar dan gak balik lagi 3/4. Tapi di penjara di mana-mana di Indonesia, ya kan, masuk 100 balik 120. Menurut teman juga, rame-rame, maling sepatu, maling jemuran, ya, lebih banyak gitu. Nah, di penjara rumah itu enggak, 134 pergi nggak balik lagi. Nah, kalau Son ini berkata gini, apa yang membuat dia bisa kayak begini, padahal nggak diikat, nggak diapain. Lalu digotong. Ada satu orang yang sangat berpengaruh di penjara ini. Lalu dia berkata, tunjukkan di bawah itu, saudara. Si Colson dibawa sama napi yang jaga, ketok itu. Dan dia buka pintu kan, dibuka bolongannya. Oh ada, silakan masuk. Dimasuk, saudara. Si Colson masuk dalam ruangan. Di mana orangnya? Nggak ada orangnya.
Terus mana orangnya yang bisa berpengaruh itu? Ini narapida berkata, lihat yang di sana itu. Ternyata di dinding nggak bisa baca yang ada salibnya Yesus. Maksudnya apa? Itu yang membuat orang di sini berubah. Itu yang membuat orang berubah. 100 masuk, 3/4 tidak balik. Lebih dari 3/4 tidak balik lagi. Saudara siapa? Pengaruhnya Yesus. Yesus itu bukan cuma kasih anugerah keselamatan, namanya berkuasa, darahnya menyucikan, ada pengampunan, ada kelahiran baru juga di sini, ada penjagaan dan perlindungan. Percaya kalau kau percaya dengan sungguh-sungguh, mau jatuh dosa itu tidak gampang sebenarnya, saudara. Karena terasa mau dosa kan, ini kan hati nuraninya bicara, kan? Betul nggak? Pada saat kamu lahir baru, hati nuraninya bicara. Mau bikin dosa, ini bicara, gitu. Salah. Setuju? Mari kita bagi bersama-sama. Keselamatan di dalam Yesus.